Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali ya teman-teman di pembelajaran jarak jauh kita materi matematika di minggu kedua, pekan kedua PJJ kita. Ya teman-teman, baik kita lanjutkan ke materi kita yang kedua yaitu tentang volume bangun ruang. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada slide penjelasan bahwa dari bangun ruang ini, teman-teman di pekan lalu sudah bahas bahwa yang namanya bangun ruang itu memiliki syarat. Di antaranya apa saja itu? Yuk kita lihat sekarang, kita bahas ke volumenya. Oke, volume bangun ruang ini di mana KD yang akan kita angkat adalah KD 3.6 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dengan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah teman-teman dapat menjelaskan pengertian prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang kedua, teman-teman dapat menjelaskan sifat-sifat prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Serta teman-teman dapat menentukan volume prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Baik teman-teman, yang namanya volume itu apa ya? Volume itu adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Jadi dia isi atau banyaknya ruang yang ditempati oleh suatu objek atau benda. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada gelas berisi air. Yang airnya mungkin ukurannya masih sedikit. Selanjutnya ada gelas berisi air yang hampir setengah. Ada lagi gelas yang berukuran terisi air 3/4. Ada lagi gelas yang terisi air ukuran 7/8. Dan ada lagi gelas yang hampir penuh. Nah ini masing-masing volumenya berbeda teman-teman. Itulah volume. Adapun seperti gambar di mana ada orang yang megang es krim, di sini juga volumenya berbeda. Ya seperti itu. Itulah yang dimaksud volume, ruang atau banyaknya yang mengisi suatu benda. Nah, teman-teman kita review kembali ya. Mungkin ini materi ketika teman-teman dulu di kelas 4 atau kelas 5 tentang kubus. Kenapa sih mesti di-review? Ya, karena nanti berkaitan teman-teman dengan materi kita. Ya, kita review kembali tentang volume kubus. Kubus itu adalah bangun ruang ya di mana dia memiliki sisi-sisi yang sama seperti ini atau sebuah sisi yang juga sisinya sama besarnya disebut dengan persegi. Segi 4 di mana sisinya sama disebut dengan persegi. Jadi persegi adalah segi 4 yang sisi-sisinya sama. Seperti itu. Kalau persegi panjang, dia sisinya itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang lebar. Itu persegi panjang. Kalau persegi setiap sisi dia persegi yang sisi-sisinya sama. Nah, ini kubus, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kemarin teman-teman ada soal. Sebutkan bidang yang sejajar. Nah, sisi-sisi di mana dia rusuknya sama. Ini kan namanya bidang nih seperti ini. Bidang itu dia segini, berbentuk. Jadi seperti sisi A, B, E, F. Ini namanya bidang, teman-teman. Ini bidang seperti ini. Ya, jadi bidang. Dia sejajar dengan depannya. Kalau sejajar itu berarti berada di depannya, teman-teman. Bukan berada di samping kanan atau samping kiri. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Jadi, sisi A, B, E, F sejajar dengan sisi D, C, G, H. Ini sejajar disebut. Sama seperti sisi B, C, E, F, G sejajar dengan sisi A, D, E, H atau D, H, E sama. A, D, E, H ini sejajar. Kanan dengan kiri, depan dengan belakang itu sejajar. Bisa dipahami ya. Jadi itulah kubus. Salah satu contohnya adalah Rubik. Seperti yang mungkin teman-teman suka mainkan. Baik, kita review lagi volume kubus. Nah, ini bagian-bagian dari kubus. Nah, ini kubus ini ada yang namanya bidang diagonal. Selain dia memiliki sisi yang sejajar, juga ada bidang diagonal. Dia itu membelah bangunan yang besarnya sama. Oke. Panjang sisi persegi, persegi yang tadi ya segi 4 yang sisinya sama kan disebut persegi. Maka panjang sisi persegi sama dengan panjang rusuk pada kubus. Nih rusuk-rusuk itu apa ya? Rusuk itu tulang teman-teman.
tulang yang membentuknya seperti kerangka AB, garis AB, dia merupakan rusuk. AB, BC, CG, GF, G ini namanya rusuk. Ya, BF ini rusuk. Ya, sehingga panjang sisi persegi merupakan panjang sisi rusuk pada kubus. Jadi panjang sisi persegi ini sama dengan panjang rusuk pada kubus. Sehingga rumus volume kubus sama dengan S kali S kali S. Atau volume sama dengan S pangkat 3. Atau R-nya itu rusuk sama dengan S. Atau volume sama dengan R pangkat 3. R-nya itu bukan jari-jari seperti di lingkaran. R itu adalah rusuk. Seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Rumusnya untuk volume kubus. Nah ini sama saja sekarang. Ini dicontohkan dalam bentuk bangun ruangnya. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Apa saja nih sisinya? Sisi A, B, E, F sejajar dengan sisi D, C, G, H. Sisi yang pertama, sisi kedua. Sisi kanan, sisi kiri sudah 4. Sisi alas nih yang A, B, C, D ini sisi alas. Dan juga sisi atapnya. E, F, G, H ini sisi atapnya teman-teman. Jadi ada 6 sisi dalam kubus. Oke. Sama seperti tadi penjelasannya. Volume kubus rumusnya S kali S kali S. Atau volume sama dengan S pangkat 3. Atau R sama dengan S. Rusuk sama dengan sisinya. Seperti itu. Baik. Lanjutnya teman-teman bisa lihat volume balok. Ya, di sini bisa diketahui. Teman-teman sering ya, mungkin di kelas 4, kelas 5 sudah dipelajari. Kita ulang kembali. Balok itu dia memiliki panjang. Ini panjang nih teman-teman. AB, DC ini panjang balok. EF, GH ini panjangnya nih, ini panjang. Adapun lebar yang ini teman-teman nih, yang BC, AD ini lebar. EF ini lebar. Sama FG ini lebarnya. Nah, satu lagi, balok juga memiliki tinggi. Tingginya yang mana? BF, CG, ini tinggi teman-teman. DH dan AE. Nah, jadi teman-teman bisa bedakan ya mana lebar, mana panjang, mana tinggi. Supaya lebih paham lagi. Karena kita akan berlanjut ke materi yang mungkin dasar, namun dia penting. Oke. Kita review kembali mengenai luas lingkaran. Kok direview misalnya? Ya, karena nanti bangun ruang yang kita bahas ini banyak memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Seperti kerucut, dia memiliki alas berbentuk lingkaran. Tabung juga memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Maka teman-teman harus tahu rumus luas lingkaran. Direview lagi ya. Luas lingkaran itu rumusnya L sama dengan Pi kali R kuadrat. Atau L sama dengan Pi kali R kali R. Luas sama dengan, nah kita masukkan jika diketahui jari-jarinya 7. Ingat, kalau jari-jarinya 7 maka pakai pi yang 22/7 karena kelipatan 7. Namun, jika dia bukan kelipatan 7, pakai pi yang 3,14. Baik, kita masukkan ke rumus angka-angkanya. L sama dengan luas lingkaran 22/7. Karena jari-jarinya 7, maka pakai pi 22/7 kali R, jari-jarinya 7 kali R. Kita masukkan lagi, L sama dengan 22/7. Kita pakai sistem coret untuk menyederhanakan. Kita eliminasi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga kita masukkan L sama dengan 22 kali 1. 1 yang sisa tadi yang setelah dieliminasi atau dicoret. Karena 7 bagi 7 sama dengan 1. 22 kali 1 sama dengan 22 dikali 7. 22 dikali 7 sama dengan 154. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa lihat volume prisma. Nah, prisma ini adalah dia balok teman-teman. Balok yang dibagi sama besar. Teman-teman lihat deh di garis yang berwarna ungu ini. Ya diagonalnya tadi.
Ya, dia jika dibelah atau dibagi sama besar, balok itu menjadi prisma, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ya ini juga sama, bangunan yang kedua, yang bangunan yang ketiga warna biru juga sama. Jadi nanti volume prisma itu dia setengah dari balok. Nah, itu catat ya teman-teman ya. Baik, kita masukkan ke rumus konsepnya. Volume prisma itu karena dia adalah balok yang dibagi dua sama besar, maka terbentuklah prisma segitiga nih. Jadinya seperti ini. Nah, adapun yang teman-teman lihat nih, ya seperti ini. Prisma segitiga. Volume prisma itu rumusnya setengah dari volume balok. Ya, karena dia setengah dari balok, maka kita masukkan setengah kali P kali L kali T. Tadi kan volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, prisma itu setengahnya, teman-teman. Tadi masukkan ke rumus setengah kali P kali L kali T. Kita masukkan lagi setengah kali P kali L kali T. Nah, ini kurang ya. Tambah ini T-nya yang ini terakhir adalah tinggi prisma nanti. Ya, setengah kali P kali L dikali T. Seperti ini teman-teman ya. Setengah kali P dikali L dikali T. Kemudian baru ditambah. Kalikan lagi dengan tinggi. Tingginya ini adalah tinggi prisma teman-teman. Ya, seperti ini. Oke. Ya, tingginya T, tinggi prisma. Sehingga volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alas yang mana? Luas alas segitiga, teman-teman. Karena kan prismanya prisma segitiga, maka luas alasnya luas alas segitiga. Seperti itu. Terus kita lihat lagi teman-teman di sini. Oke, contoh soal ya supaya tidak bingung. Ya, volume prisma itu kan tadi rumusnya luas alas dikali tinggi prisma. Kita masukkan teman-teman. Luas alas segitiga itu kan setengah ya kali luas alas dikali tinggi. Ya, karena dia segitiga. Sehingga rumus volume prisma tegak segitiga rumusnya ya, volumenya itu setengah kali alas kali luas kali tinggi. Ini yang mana? Yang segitiganya. Tingginya tinggi segitiga. Setengah kali alas nih kali tinggi ya, tinggi segitiga baru dikali tinggi prisma. Sekali lagi, volume rumusnya setengah kali alas. Alas mana? Alas segitiga nih, yang ini. Ini alas. Kali tinggi, tinggi yang ini. Dikali tinggi prisma nih yang ini. Paham ya sampai di sini? Oke, kita coba ke latihan soal yang pertama. Baik, latihan soal yang pertama, volume prisma. Diketahui ya prisma ini memiliki alas ya 16 cm. Dan tingginya itu 7 cm. Jadi tinggi yang di sini teman-teman, tinggi yang di sini itu punya ini nih. Nih, tingginya segitiga. Ya, tingginya segitiga ini. Ya, dikali tinggi prisma ini 22 cm. Alasnya yang 16, tingginya segitiga yang ini adalah 7 cm dikali tinggi prisma. Kita masukkan ke rumus setengah dikali alasnya 16 cm dikali tingginya 7 cm, tinggi segitiga ini baru dikali tinggi prisma teman-teman. Nih, 22 cm. Kita masukkan. Nah, pakai sistem coret. Setengah 1/2. 16 dibagi 2 kita coret sama dengan 2. 16 bagi 2 sama dengan 8. Bukan 2 ya teman-teman. 16 bagi 2 sama dengan 8. Ya, di sini 8. Ya, sama dengan 8. Nah, adalah 1 dikali 8 dikali 7 sama dengan 56. Dikali 22 teman-teman. Masukkan ke sini. Sehingga 56 dikali 22 sama dengan 1232 cm kubik. Setiap volume satuannya kubik. Kenapa? Karena dia menyatakan isi suatu bangunan. Jadi satuannya kubik atau pangkat 3. Seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lagi contoh latihan soal prisma yang kedua. Nah, teman-teman gini, tadi kan agak bingung, Miss, aku bingung deh bedain antara tinggi, alas, sama
apa namanya tinggi prisma nih seperti ini. Teman-teman lihat deh, ini ada volume prisma, kan rumusnya luas alas kali tinggi prisma. Nah, ini ada contoh soal. Ini prisma tegak segitiga, ini yang ini ya tinggi prisma nih. Yang tegak ini tinggi prisma. Nah, yang ini sebelah kanan ini alas teman-teman. Ini alasnya 9 cm ada soal. Nah, jika dirubah prisma yang bentuknya seperti tidur, seperti ini kita rubahnya dia sama. Tinggi prismanya yang ini, tinggi prisma. 1, 2, 3. Nah, alas yang 9 cm ini posisinya di sini, teman-teman. Alas ini, dia akan tegak lurus nanti, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ini alas. Nih, ini alas nih. Nih, dia alas. Ini alas ini nih. Nih, jadi ini. Kalau di posisi datar jadi seperti ini, kalau posisi dia tegak jadi seperti ini. Prisma segitiga. Ini alas nih, ini nih. Jadi 9 cm di sini, 9 cm di sini. Kalau dia posisinya tegak, nah maka tinggi segitiga ya teman-teman nih. Ini tinggi segitiga. PS tinggi segitiga, dia 12 cm nih. Ini tinggi segitiga teman-teman. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini. Kita masukkan ke rumus. Volume segitiga itu setengah kali luas alas kali tinggi prisma. Setengah kali alas kali tinggi yang segitiga ya, kali tinggi prisma. Kita masukkan ke rumus. Setengah atau 1/2 kali alasnya kan tadi 9 cm. Kita masukkan 9 cm dikali 12. 12 ini tinggi segitiganya nih. Yang ini 12 cm kita masukkan ke rumus. Ya, kemudian kita pakai sistem coret, teman-teman. Ya, kita pakai sistem coret. 12 dicoret 2. Kalau 9 kan tidak bisa. Maka 12 dicoret 2 dapat hasilnya adalah 6 di sini. Ya, kita masukkan tinggal 1 dikali 9 dikali 6. Hasilnya adalah 54 dikali 10. 54 dikali 10 sama dengan 540 cm kubik. Ini adalah jawaban untuk volume prisma tegak segitiga. Baik. Kita berlanjut ke volume tabung. Oke, kita review lagi ya. Tabung ini teman-teman, dia memiliki tutup dan memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Itulah kenapa tadi mesti review soal lingkaran. Nah, dia juga memiliki berapa sisi? 3 sisi, yaitu sisi alas yang berwarna kuning, sisi tutup, dan sisi selimut tabung. Jadi ada 3 sisinya nih yang berwarna biru selimut tabung. Dan dia memiliki tinggi segitiga. Ya. Oke, sehingga rumusnya volume tabung adalah luas alas, nih luas alas, kali tinggi. Nah ini teman-teman. Rumus volume tabung luas alas dikali tinggi. Nah, karena alas tabung berbentuk lingkaran, sehingga ingat ya tadi rumus lingkaran bagaimana? Pi kali R apa? Pangkat 2 atau Pi kali R kali R. Seperti ini rumusnya. Ya, ingat rumus luas lingkaran itu tadi Pi kali R kuadrat atau Pi kali R kali R. Ini rumus luas lingkaran. Kita masukkan luas alas. Nah, alasnya kan lingkaran. Kita masukkan luas alas kali tinggi. Pi kali R kuadrat kali T. Atau volume tabung rumusnya Pi kali R kali R kali T. Bisa dipahami? Ini rumus volume tabung. Pi kali R kuadrat kali T. Atau Pi kali R kali R kali T. T-nya itu adalah tinggi tabung. Oke, baik. Kita berlanjut ke latihan soal. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di mana ada contoh soal di gambar tabung. Nah, luas alas tabung, nih yang tadi nih, misalnya review kembali ya. Itu kan rumusnya Pi kali R. Yang tadi luas ya, luasnya kan berbentuk lingkaran, rumusnya Pi kali R kuadrat kali T. Nah, Pi-nya bisa pakai 22/7 jika jari-jari dari alasnya yang berbentuk lingkaran ini kelipatan 7. Ya, jari-jari atau diameternya. Namun jika jari-jari atau diameter alas tabung bukan
kelipatan 7 pakai yang 3,14. Nah ini gambar jaring-jaring tabung jika dia dibuka. Seperti ini ya, ada selimutnya, ada alas tabungnya, ada tutupnya. Jadi ada 3 ya sisi dalam tabung. Baik, selanjutnya kita ke latihan soal. Berapakah volume tabung jika diketahui jari-jarinya R-nya itu 7 cm, tingginya 10 cm? Berapa ya? Kita hitung di sini. Masukkan ke rumus. Rumus volume tabung, luas alas kali tinggi prisma. Oke, luas alas, ingat luas alas tabung rumusnya. Pi kali R kuadrat kali T. Sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 kali 10. Nah, ini seperti ini teman-teman. Dimasukkan ya angka-angkanya. Sama dengan 22 kali 7 kali 7 kali 10. Oh, kalinya 7-nya 1. Iya, tadi kan 7 yang pertama dicoret teman-teman. Nih, 7 sama 7 dicoret. 7 bagi 7, 1. Kan enggak, 22 kali 1 kali 7 sama dengan 22. 22 kali 1 maksudnya saya sama dengan 22. Dikali 7 dikali 10. Sama dengan 22. 54 dikali 10 sama dengan 1540. Ini salah ya. 22 dikali 7 sama dengan ya. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. 540. Ya teman-teman, ini maaf direvisi sedikit. Ya. Ya, 22 dikali 7 dikali 10 sama dengan 1540 cm kubik. Oke, baik. Bisa dipahami ya. Nah, nanti ada soal teman-teman supaya nggak bingung. Diulang kembali untuk menentukan tabung itu volumenya. Tadi kan luas alas kali tinggi. Namun kalau yang ditanya tingginya bagaimana? Sama saja, tinggal dibagi ya. Volume dibagi LA luas alas. Kalau ditanya tinggi, maka volume bagi LA. Kalau ke kanan dia dikali, kalau ke atas bawah dia dibagi. Kalau ditanya tinggi tabung, F itu volume bagi luas alas. Tapi kalau ditanya luas alas, volume bagi tinggi. Kalau ditanya tinggi, volume bagi luas alas. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai di sini? Ulang lagi ya. Jika yang ditanya volume, maka sama dengan luas alas kali tinggi. Jika yang ditanya tinggi, maka volume dibagi luas alas. Jika yang ditanya adalah volume, jika yang ditanya adalah luas alas, volume bagi tinggi. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang bisa dihitung, kita masukkan ke angka. Sebuah stoples berbentuk tabung dengan volume 1570 cm pangkat 3 atau kubik. Jika luas lingkaran alas tersebut 78,5 cm, tentukan tinggi stoples. Diketahui volumenya 1570 cm, alasnya 78,5 cm, maka ditanyakan tingginya berapa. Nah, kita masukkan rumus tinggi sama dengan volume bagi luas alas. P sama dengan 1570 dibagi 78,5, hasilnya adalah 20 cm. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi jika ada soal teman-teman lihat ke sini saja rumusnya. VLAT seperti itu. Oke, baik, selanjutnya kita beralih ke materi kita mengenai volume 5 segi 4. Oke. Volume 5 segi 4. Dalam volume 5 segi 4 ya, teman-teman bisa pelajari bahwa ya rumusnya itu. Jadi gini teman-teman, setiap bangun ruang yang ujungnya itu lancip, nih lancip seperti ini, bukan lancip tapi dia memiliki sisi-sisi ya, dia rumusnya itu pakai 1/3. Jadi baik itu nanti bentuknya 5, dia pakai 1/3, ini kan lancip, dia pakai 1/3. Ya, seperti itu. 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lihat, ini 5-nya 5 segi 4. Tadi rumus segi 4 bagaimana? Luas alas, ya karena dia segi 4, sisi-sisinya itu sama ya teman-teman.
Ya, di sini segi 4-nya nanti bisa tergantung. Ada yang persegi, ada yang seperti ini ya, pas seperti ini sisi-sisinya. Ya, sepertiga kali S kali S kali T. Tingginya, tinggi apa? Tinggi dari limas ini teman-teman. Ya, T-nya tinggi limas. Kita masukkan. Di sini diketahui kan apa namanya alasnya itu memiliki sisi 8 cm. Ini dia seginya segi 4 ini yang berbentuk persegi ya. Limasnya ya. Limas yang berbentuk persegi. Dia sisi-sisinya sama. Ya, bukan yang berbentuk persegi panjang. Jadi dia bentuk persegi 5 segi 4 sisinya sama. Sisinya itu kita masukkan 1/3 dikali 8 nih ya, dikali 8 dikali T-nya itu tingginya 12 cm. Oke, kita masukkan 1/3 dikali 8 dikali 8 dikali 12. 12-nya kita pakai sistem coret atau eliminasi untuk memudahkan dalam perhitungan. 12 kita coret sama 3, kita bagi 3 sama dengan 4. Ya, hasilnya 12 bagi 3 sama dengan 4. 3 bagi 3 sama dengan 1. Sehingga hasilnya 1 dikali 8 dikali 8 dikali 4 sama dengan 256 cm kubik. Pangkat 3. Oke, selanjutnya yaitu yang ke-6, volume kerucut. Nah, ini kan kerucut macam-macam ya teman-teman. Nih, teman-teman suka perhatikan tidak? Yang namanya kerucut ini dia itu merupakan limas karena memiliki titik puncak yang sama ya dengan limas, namun yang membedakan alasnya saja. Oke, tuh lihat ya, setiap bangun yang memiliki titik puncak ya runcing-runcing pasti dia rumusnya pakai depannya sepertiga. Teman-teman pegang aja, ingat-ingat. Setiap bangun ruang yang memiliki runcing ujungnya lancip, dia itu rumus awalnya adalah 1/3 sampai SMP, sampai SMA, sampai seterusnya terpakai. Ini ingat-ingat saja rumus ini ya. Dulu dari Misria masih sekolah, Misria selalu ingat rumus ini, alhamdulillah sampai sekarang masih ingat. Jadi kerucut itu merupakan limas ya karena memiliki titik puncak ya. Namun yang bedakan dia alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Dia limas juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Sini kan ada limas yang berbentuk segi 4, ada lagi limas berbentuk segitiga seperti ini. Sehingga nanti berkaitan sama rumusnya teman-teman. Ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sama rumusnya. Tinggal rumus luas alasnya saja yang berbeda. Karena pakai alasnya lingkaran. Tapi kalau yang tadi limas segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Maka pakai rumus segi 4 atau persegi. Kalau alasnya segitiga, pakai rumus luas alas segitiga. Seperti itu ya. Ulang lagi. Kalau alasnya berbentuk segitiga, pakai rumus luas alas segitiga. Kalau alasnya berbentuk persegi atau segi 4, pakai rumus segi 4. Menyesuaikan luas alasnya ya teman-teman ya. Oke. Sehingga volume kerucut rumusnya sama dengan volume limas yang membedakan alasnya. Kita masukkan ke rumus. Ingat, kalau dia yang lancip, yang runcing-runcing ujungnya, pakai depannya pakai 1/3 kali luas alas. Nah, karena dia kerucut itu luas alasnya lingkaran, ingat ya, rumus luas alas lingkaran pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan lagi 1/3 kali pi kali R kali R kali T. Kan R-nya R kuadrat. Ingat, P-nya menyesuaikan. Jika dia jari-jari atau diameter kelipatan 7, pakai 22/7. Namun, jika dia bukan kelipatan 7, diameter atau jari-jarinya, pakai 3,14. Oke, kita masukkan ke contoh soal. Di sini ada sebuah kerucut, di mana jari-jarinya 7. Berarti kelipatan 7 ya. Dengan tingginya 24. Berapakah volumenya? Kita masukkan teman-teman. 1/3, rumusnya kan tadi kerucut, dikali luas alas, dikali tinggi. 1/3 dikali pi, dikali R, dikali R, dikali T.
T-nya itu tinggi kerucut. Kita masukkan 1/3 dikali 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7 dikali 7 dikali 7 dikali tingginya 24. Kita pakai sistem eliminasi. 7 dengan 7 kita coret. Kalau sistem eliminasi tidak bisa dengan yang sesama. Jadi ini kan bilangannya harus misalnya dengan penyebut dengan pembilang. Gitu. Tidak bisa misalnya dengan penyebut kedua-duanya atau pembilang kedua-duanya. Harus berbeda, bilangan yang berbeda. 7 dengan penyebut di bawahnya. Ya, seperti ini. 7 dengan 7 kita coret dapat 1. Karena 7 bagi 7, 1. 24 kita coret dengan 3 dapat 8. Kita masukkan 1 dikali 22 dikali 7 yang tersisa dikali 8. Sama dengan 1232. Baik, untuk yang terakhir yaitu bola. Nah, teman-teman suka bermain bola, tapi jangan sampai teman-teman tidak bisa mengerjakan volume bola. Oke. Bola itu adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Dia permukaannya itu memiliki jarak yang sama. Dia kemana saja nih teman-teman nih? Mau digeser ke kanan, ke kiri, dia jaraknya sama. Karena ya bola memiliki satu titik pusat. Ya seperti ini. Sehingga rumus bola dia itu volumenya 4/3. Kali pi kali R pangkat 3. Ini sudah rumus baku teman-teman. Ya, rumus bola volumenya 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Atau 4/3 kali pi kali R kali R kali R. Kita masuk ke contoh soal teman-teman. Nah, ini ada rumus. Di sini diketahui jari-jarinya 21 cm. Maka kita masukkan ke rumus. Berapakah volume bola? 4/3 kali pi kali R pangkat 3. 4/3 kali pi kali R. R-nya 3 kali. Kali R. Kali R. Kali R. 4/3 kita masukkan. Karena jari-jarinya 21 cm. Maka kita pakai pi yang 22/7. 4/3 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 21 dikali 21 dikali 21. Kita pakai sistem eliminasi atau sistem coret. Yang pertama, 21 kita coret dengan 3. Atau 21 ya kita coret dengan 7 juga bisa, sama saja. Yang pertama 21 kita coret dengan 7 di sini bisa. Ya 21 atau kita coret dengan 3 bisa. Nanti hasilnya ya di sini ya dapatnya 7. 21 kita coret dengan 3, di hasilnya adalah 21 kita coret dengan 7, yang pertama hasilnya 3. 21 yang kedua kita coret dengan 3, hasilnya 7. Sehingga 4 dikali 22 dikali hasil 3 yang tadi sudah dicoret dikali 7 karena sudah dicoret dikali 21 sampai dengan 38.808 cm3. Oke, seperti itu ya teman-teman ya soal latihannya. Nah, sekarang soal yang harus teman-teman kerjakan di sini nggak mau share di kamu biar kamu pelajari, biar kamu nonton sampai habis. Tugas kamu yang pertama, kerjakan halaman 87 nomor 1 bagian A. 87 nomor 1 bagian A. Selanjutnya, kerjakan halaman 93. Kerja selanjutnya teman-teman bisa kerjakan halaman ini, bisa dibuka bukunya ya di halaman. Nah, oke, cukup satu saja, misalnya mau coba trial saja. Cukup satu soal saja hari ini, hanya satu soal. Halaman 87 bagi nomor 1 bagian A, hanya satu soal saja, hanya satu soal karena sudah sore. Dan tidak ada yang telat dalam mengumpulkan karena hanya satu soal. 87 nomor 1 bagian A. Oke, silakan dikumpulkan, kirim ke Wapri.
Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya. Semangat selalu dan tetap terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.